وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul menghadiri sebuah majlis dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya agar keimanan kita bertambah, ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang telah disampaikan bahwa malam hari ini kita akan membahas sebuah materi perjumpaan yang dapat menghadirkan atau menumbuhkan rasa kasih sayang. Pada dasarnya pembahasan ini mungkin sudah dibahas oleh para asatidzah dan insya Allah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya ketika kita berjumpa dengan saudara-saudaranya, bisa menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang kepada kita semuanya. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasanya pembahasan yang saya ambil ini dari kitab Mawsu'ah Al-Adab, ya, dalam bab Al-Liqa wal Musafahah, dari kitab Mawsu'atul Adab dalam bab Al-Liqa wal Musafahah. Itu bab tentang pertemuan, perjumpaan di antara kaum muslimin. Saya kira kita semuanya sudah atau pernah berjumpa dengan saudara-saudara kita. Terkadang banyak di antara saudara-saudara kita berjumpa seakan-akan tidak kenal dengan adab-adabnya, ya. Berjumpa apa adanya, udah langsung berkomunikasi tanpa mengetahui adab-adabnya. Dan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini, semoga perjumpaan di antara kita semuanya, kalau kita berjumpa di tempat kerja, di jalan, atau dimanapun kita berada, semoga perjumpaan ini menambah keimanan, menambah kecintaan kita ketika kita pergi, atau bahasa kita terkesan, wah kemarin berjumpa dengan dia. Kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita, kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Kalau di kampung ini, Masya Allah, jumpa cuma sapa menyapa, Pak, berdiri pundi, Pak, permisi, Pak. Nah itu adab-adab di dalam perjumpaan ini sering kita tidak hiraukan. Mungkin bisa jadi karena mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu pada malam hari ini semoga bisa bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Di antara hal yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah menampakkan wajah yang ceria. Menampakkan wajah yang ceria, atau bahasa kita tersenyum. Berjumpa dengan seseorang tersenyum. Ini menjadikan orang yang kita jumpai seakan-akan kita ini senang dengan dia. Disebutkan oleh Abdullah ibn al-Haris ibn Jaz'in qala
ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa menampakkan wajah ceria atau tersenyum ini merupakan amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tidaklah aku melihat seorang pun yang banyak cerianya wajahnya, murah senyumnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga senyum di sini adalah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita bisa berjumpa dengan teman senyum, tapi datang berjumpa dengan istri jarang senyum. Nah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Battal Al-Maliki radhiyallahu rahimahullah mengatakan, inna liqa'an nasi bitabassum wa talaqatil wajhi min akhlaqin nubuwah. Ibnu Battal Al-Maliki dia mengatakan, sesungguhnya berjumpa dengan manusia, menampakkan senyuman dan wajah yang ceria itu adalah min akhlaqin nubuwah. Jadi antara akhlaknya para nabi. Wa huwa munafin litakabbur. Dia ini menjauhkan dari sifat sombong. Wa jalibun lil mawaddah. Dan dia ini akan menghilangkan atau mendatangkan rasa cinta di antara mereka berdua, orang yang berjumpa. Jadi di sini para ulama menjelaskan bahwa hukum sunnah dalam berjumpa yaitu bermuka ceria. Susah nggak nih Pak? Bermuka ceria ketika berjumpa. Ini di dalam penjelasan Syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian di antara hal yang bisa kita ambil dari pembahasan bermuka manis ya, atau ceria, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa tersenyum itu adalah merupakan sedekah kepada orang yang dia jumpai. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi bernilai sedekah Pak ini. Sebaliknya kalau kita berjumpa dengan saudaranya, dengan temannya, dia bermuka suram, cemberut. Pernah nggak Pak? Kira-kira penasaran nggak apa yang ada di hatinya? Wah, mesti kayaknya kok. Terkadang ada suudzon terhadap dia karena dia ini bermuka cemberut. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa'lamu anna al-bashashah wa talaqat al-wajhi ikhwanikum min al-umuri allati tusabuna 'alaiha. Ketahuilah sesungguhnya tersenyum dan berceria wajahnya li ikhwanikum terhadap saudara-saudara kalian itu termasuk perkara yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal umur allati tusabuna 'alaiha, termasuk dari perkara yang mendapatkan pahala. Ya. Kemudian beliau memberikan nasihat, faman kana muttasifan biha falyahmadillah. Barang siapa yang dia mempunyai ciri-ciri tersebut atau punya karakter
murah senyum ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yas'alhu al-mazid min dzalik. Wa man lam yakun muttasifan biha fal yamurra nafsahu 'alaiha. Barang siapa yang belum diberikan karakter murah senyum, hendaknya dia melatih dirinya untuk murah senyum. Melatih mukanya biar ceria ketika berjumpa dengan saudaranya. Yang pertama mungkin tarik kanan, tarik kiri sedikit. Mungkin terpaksa Pak ya. Kalau terpaksa kayaknya juga rasanya beda. Dilihatnya itu juga beda. Ini kok kayaknya apa ya? Ini pelikan saya ini kayaknya. Tapi kalau dilatih insya Allah bisa. Ya. Ini nasihat beliau. Man lam yakun muttasifan biha, barang siapa yang belum dikasih karakter ini, hendaknya dia melatih dirinya untuk murah senyum dan ceria mukanya ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya. Kemudian selanjutnya, bahwa berjumpa dengan saudaranya dengan muka yang tersenyum ini merupakan amal akhlak mulia yang mendatangkan pahala, akhlak yang mulia yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dihafal anak-anak TK. Ada dalam kutip kecil modul beberapa sekolah yang mengungkapkan hadis ini. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqiranna minal ma'ruf atau la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin taliqin. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun, walau engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria. Insya Allah wajah yang di dalam hadis yang lain dengan bertabassum. Bahkan Rasulullah SAW tertawanya itu adalah senyumannya. Kalau kita tertawanya bahwa berbahak sampai satu ruangan itu kedengaran semuanya. Dan ketawanya Rasulullah disebutkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabassum itu, ya, tersenyum. Sehingga muncul hadis ini, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Senyum dipaksakan juga kelihatannya tidak enak dipandang juga, Pak. Ya. Di sini disebutkan biwajhin toliqin, dengan wajah yang ceria. Karena belum tentu orang yang tersenyum itu wajahnya ceria, betul nggak, Pak? Nah, karena bisa jadi senyumannya itu dibuat padahal hatinya itu dongkol. Wah, kemarin dia itu ada dendam dalam dirinya. Dia memaksakan untuk tersenyum. Kemudian Imam Ibnu Mubarak mengatakan ketika beliau menjelaskan tentang husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama adalah talaqatul wajhi. Yang pertama adalah ceria wajahnya. Yang kedua badlul ma'ruf, itu berbuat kebaikan. Yang ketiga wakaful adza, menghilangkan atau mencegah dari gangguan. Ini dalam bermuamalah kita diwajibkan untuk berakhlak mulia. Kemudian beliau mensifatinya dengan yang pertama talaqatul wajhi, mukanya ceria. Kemudian yang kedua badlul ma'ruf,
berbuat yang baik, kemudian yang ketiga mencegah dari gangguan. Kemudian para ulama juga menjelaskan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, hanya bahasanya yang beda. Para jamaah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, senyuman itu ternyata bisa menarik hal yang positif atau menumbuhkan keakraban dan kedekatan dengan orang yang kita jumpai. Rasulullah SAW di sini dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah Al-Bazri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma hajabarin nabiyyu mundu aslamtu." Rasulullah SAW tidak pernah melarangku untuk menemui beliau ketika saya sudah masuk Islam. Wala arani illa tabassama fi wajhi. Ini. Dan beliau tidaklah melihatku kecuali beliau tersenyum wajahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di sini diambil oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW memberikan semangat kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Di antara akhlak yang mulia apa tadi disebutkan? Talaqatul wajhi, diambil oleh Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan talaqatul wajhi atau bastul wajhi, bukannya tersenyum, ceria wajahnya ketika berjumpa dengan orang-orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Karena orang yang baru masuk Islam itu masih lemah keimanannya, sehingga Rasulullah mendekatinya, kemudian tersenyum kepadanya. Di dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'akum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Akhrajahu Abu Ya'la. Yang artinya sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta. Ya. Menarik manusia dengan harta mungkin bisa kalau orang-orang itu membutuhkan. Ya. Tapi kalau orang-orang kafir yang uangnya sudah banyak, bahkan lebih kaya daripada kita, bisa nggak dengan harta? Susah. Ya. Sehingga Rasul mengatakan, kalian tidak bisa menarik hati-hati manusia dengan harta-harta kalian. Ya. Apalagi orang-orang kafir, Allah berikan istidraj. Ya. Allah kayakan mereka dengan harta. Kita ingin pakai harta. Kamu aja miskin. Kemudian Rasul mengatakan, liyasa'kum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Ya. Hendaklah kalian mengambil hati mereka dengan wajah yang ceria dan akhlak yang mulia. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hati orang-orang yang baru masuk Islam itu butuh sentuhan orang-orang yang Islamnya sudah lama. Di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar Ghazwatul Hunain, perang Hunain, yaitu perang setelah Fathu Makkah. Ketika Makkah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, berapa banyak orang-orang yang masuk Islam? Ya, berbondong-bondong masuk Islam. Setelah itu muncul peperangan Ghazwatul Hunain. Ya, Malik bin Auf dia membawa prajuritnya menuju ke Hunain, dan Rasulullah membawa 12.000 pasukan. Dan belum pernah terjadi di dalam pasukan kaum muslimin yang jumlahnya besar seperti ini. Ya. Ternyata apa? Kedatangan Rasulullah
telah didahului oleh pasukannya Malik bin Auf. Mereka sudah siap siaga untuk berperang. Strateginya sudah bagus. Orang Muslim datang langsung diserang oleh mereka. Kita baru datang, ya capek-capek, kaum Muslimin langsung diserang oleh pasukan orang kafir. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang langsung pergi semuanya, kecuali orang-orang minal muhajirin wal ansar. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum sekitar 80 orang. Jadi berkurang berapa ribu nih Pak? Dari 200.000 kemudian tinggal 80. Masya Allah, hilang orang-orang, ya. Karena mereka takut mati, sehingga langsung mereka ketika diserang langsung pergi, bukan menyerang. Ini karena mereka masih lemah keimanannya. Dan ini sebagai ujian bahwa kaum muslimin tidaklah menang dengan banyaknya kaum muslimin, tapi menang dengan adanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak peperangan yang jumlahnya sedikit dan musuhnya banyak, tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantaranya. Setelah itu 80 orang menyerang musuh dengan ketakwaannya, langsung kalah mereka. Ya. Langsung kalah, kemudian mereka mundur. Ya. Mundur, kemudian mereka itu langsung ke belakang, kemudian mereka berada di benteng yang ada di Taif. Mereka kemudian dikelilingi atau disergap oleh kaum muslimin selama 40 hari. 40 hari, Masya Allah. Di dalam riwayat yang lain sampai 15 atau 20 hari dijaga terus. Kemudian diserang dari luar. Kemudian mereka menyerah. Mereka tidak menyerah, tapi selama beberapa hari itu, ya, kemudian mereka tidak bisa diserang karena bentengnya yang sangat kuat. Kemudian Rasulullah pulang bersama para sahabatnya. Para sahabat gelau, wah tinggal satu langkah ini, tinggal serang kemudian menang, ngapain kita pulang? Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT agar mendatangkan mereka di depan Rasulullah dan memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu diantaranya, ya. Orang-orang yang mu'allaf itu butuh sentuhan kelembutan orang-orang muslim yang sudah kokoh keimanannya. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu dakhala Rasulullah yawman al-masjid wa alaihi rida'un najraniyyun ghalidun. Suatu hari Rasulullah SAW memasuki masjidnya, wa alaihi rida'un najraniyyun ghalidun, dan beliau mengenakan jubah Najran yang sangat tebal. Faqala lahu arabiyyun min khalfi wa akhadha bi janbi ridaihi. Kemudian ada orang Badui, ya, dari belakang, kemudian dia ini langsung geret rida, ya, jubahnya Rasulullah SAW digeret ini, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu bisyiddatin, dengan keras, sehingga di lehernya ini dapat membekas, ya, membekas karena kencangnya tarikannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, a'tina min mali alladhi indak. Wahai Muhammad, berikan harta yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah langsung nengok ke belakang. Langsung menengok. Setelah itu wa tabassama wa qala lahu. Kemudian Rasulullah ketika menengok kepadanya, beliau tersenyum. Kalau kita gimana, Pak? Digeret bajunya, kemudian sampai sininya itu merah itu, gimana ya rasanya? Ya. Mungkin kita langsung menonjol, porok. Jadi Rasulullah SAW beliau tersenyum.
Ya. Kemudian beliau mengatakan, berilah kepadanya, berikanlah harta kepadanya. Inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Rasulullah SAW lembut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari beliau menjelaskan, wa fil hadisi bayanu hilmihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya beliau terhadap gangguan yang ada pada diri beliau dan hartanya. Wa tajawuz ala jafai man yuridu ta'allufu al-Islam. Dan beliau mengabaikan kerasnya orang-orang yang beliau inginkan keislaman. Ya. Beliau mengenalkan Islam kepadanya, maka beliau sangat lembut kepadanya. Ini yang beliau sampaikan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian di antara faedah tersenyum yang selanjutnya yaitu dapat membahagiakan orang lain. Dapat membahagiakan orang lain. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika Imam Al-Auza'i itu ditanya, "Ma karamatud dhaif?" Apa atau bagaimana cara memuliakan tamunya? Kemudian beliau mengatakan talaqatul wajhi wa tibul hadisi, yaitu dengan berwajah ceria dan berkata yang lembut. Nah, ini mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu bil yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib bagi dia untuk memuliakan tamunya. Kemudian Al-Auza'i ditanya, bagaimana cara memuliakan tamu? Nah, ini beliau mengatakan talaqatul wajhi, ya, tersenyum, wajahnya ceria. Ada tamu datang, disambut dengan tersenyum ceria. Kalau kita bertamu ke tempat teman kita atau saudara kita, walaupun rumah itu penuh dengan makanan, jamuan yang sangat banyak, yang mewah-mewah, mahal-mahal, tapi orangnya itu cemberut, ya, Pak, langsung lungo, makanannya wes buah karepmu, pulang langsung, ya. Watibul hadis, dan berkata yang baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang berjumpa dengan saudaranya dengan tersenyum ini tanda dia berterima kasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah bisa berjumpa, ya. Kadang-kadang kan kita kalau ada tamu, terima kasih sudah didatangi, dan gitu, ya. Ini rasa syukur. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, kemudian yang kedua apa? Berterima kasih kepada orang yang kita jumpai. Dengan senyuman ini tanda kita apa? Senang berjumpa dengan dia. Ya. Oke. Ini diantara satu hal yang menjadikan perjumpaan kita akan mendatangkan kasih sayang dan kecintaan di antara orang-orang yang kita jumpai. Mudah nggak Pak tersenyum Pak? Kalau kita punya masalah dengan orang tersebut Pak, kita berjumpa dengan dia, kita punya masalah atau dendam dengan dia, atau yang masih mas ini mungkin pas ta'aruf ternyata akhwatnya nggak mau, pas ta'aruf dengan teman kita ternyata dia mau. Wah, ya, wah, dulu ta'aruf sama saya nggak mau, sekarang sama dia mau. Gimana nih hatinya? Atau yang lainnya, ya. Proyek, ya, misalnya, atau perkara-perkara dunia lah, ya. Perkara-perkara
pernah menyakiti atau yang lainnya, memang susah untuk memberikan maaf. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ketika beliau membawakan hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan pada hadis yang kedua tadi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kemudian beliau membawakan sebuah syair, bunayya innal birra syai'un hayyin wajhun tariqun wa lisanun layyin. Wahai putraku, sesungguhnya kebaikan itu sangat mudah. Wajhun tariqun wa lisanun layyin, yaitu berwajah ceria dan lisan yang lembut. Ini nasihat beliau ketika membawakan hadis Rasulullah SAW. Fatalaqatul wajhi tudkhilu surur 'alan nas. Wajah yang berseri-seri dapat membuat orang lain yang kita jumpai menjadi senang. Wa tajdibul mawaddah, dan merekatkan kasih sayang, wal mahabbah, dan kecintaan, wa tujibu insyirahas sadri minka, dan orang yang kita jumpai ini akan lapang dada, senang dengan kita. Wa mimman yuqabiluka, dan orang-orang yang kita jumpai ini senang berjumpa dengan kita. Ya. Gampangnya gini Pak, kemarin ketemu sama dia, sekarang mau jumpa lagi itu nggak pekewo, senang untuk jumpa sama dia lagi. Ya. Atau buat gampangan gini Pak, kita beli sesuatu di toko A, di sana pelayanannya nggak ada senyum, nggak ada ramahnya. Ya. Beli apa? Bisa sambil main HP lagi karyawannya. Toko apa Pak? Ya besok nyari tempat lain, ya nyari tempat lain. Kemudian mengatakan, lakin idza kunta abusan fa innan nasa yantiruna minka. Jikalau engkau ini bermuka cemberut, maka manusia akan lari dari dirimu. Ya. Wala yansyarihuna bil julusi ilaika, dan mereka tidak akan lego, tidak akan senang duduk dengan engkau. Wala bitahaddus ma'aka, dan mereka juga enggan mau ngobrol. Ya. Duduk bareng malas, kemudian nggak ramah, ya. Mulutnya juga kalau pas dijumpai nggak seru pokoknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira bapak-bapak biasanya kan senang duduk, ya, senang membuat majelis ngopi sama saudara ketika pas liburan, ngobrol enak, gitu kan. Kemudian di antara hal yang bisa menjadikan perjumpaan ini saling mencintai, kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan sampai beriman, tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasul melanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah engkau mau aku tunjukkan satu hal yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Kemudian Rasul mengatakan, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Nah ini, ya. Ketika kita berjumpa dengan saudaranya, setelah tersenyum, ya, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah assalamualaikum. Ini yang sering kita lupakan. Masyarakat ini kalau berjumpa bisa sapa menyapa, dan mereka enggan untuk mengucapkan assalamualaikum.
perjumpaan di antara kita semuanya. Kita harus sebarkan assalamualaikum, terutama adalah ini sebagai dakwah adalah dengan masyarakat ini, Pak. Ya. Jangan ngikutin masyarakat. Oh, masyarakat di sini itu biasanya pakai permisi, kula nuwun, amin amin, Pak. Ya. Kita yang sudah mengenal Islam, maka kita tebarkan salam di antara mereka. Ini sebagai dakwah kepada mereka. Ya. Kita sudah difitnah ini. Ya. Kita tidak mau menebarkan Islam, menebarkan sesuatu yang menjadikan kita ini saling cinta di antara mereka. Ini. Dan ini adalah hak di antara sesama muslim. Kata Rasulullah, hakul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Hak muslim dengan yang muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama adalah apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kau berjumpa, maka ucapkanlah salam. Nah, ini yang sering kita lupakan. Terkadang di masyarakat kita mereka itu salam itu seakan-akan kayak mengucapkan salam ketika sholat, assalamualaikum, setelah itu baru salaman. Maksudnya itu di situ, ya. Jadi salah tempat, ya, salah tempat. Sedangkan salam yang di sini jarang dipraktekkan. Bahkan masuk rumah orang, Pak, kula nuwun, tok, kula nuwun, bener nggak, Pak? Di masyarakat. Ya. Ini ketika kita sudah mengenal ini, kalau ada orang masuk rumah kita, bisa katakan, ucapkan salam. Ya. Jangan buka pintunya sampai dia mengucapkan salam. Ada seorang sahabat masuk ke rumah Rasulullah dan dia mengatakan, Alij, apakah saya boleh masuk? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pembantunya, ukhruj wa'allimul istidah. Kamu keluar, ajarkan kepadanya tata cara masuk rumah. Waqul assalamualaikum, katakan kepadanya untuk mengucapkan assalamualaikum. Kemudian dia mengucapkan salam, kemudian mengatakan, a'adkhul, apakah saya boleh masuk? Kemudian Rasulullah menjawabnya dan mempersilahkan dia masuk. Kalau kita di rumah ada tamu, cuma mengatakan permisi, tok, permisi, tok, jangan persilahkan dia masuk. Ya. Ajarkan kepadanya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tersebut. Di dalam ayat juga ada, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah yang bukan milik kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam. Sudah isya nih, Pak. Oke. Ada dulu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila salah satu di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Falyusallim alaihi. Fa in hala bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun. Dan jika terhalangi di antara mereka berdua syajaratun, pohon, aw jidarun atau tembok, aw hajarun atau batu, walaqiyahu falyusallim alaihi. Kemudian dia berjumpa, maka ucapkanlah salam. Ya, ketika dia ada di sebelah atau di ruangan sebelah, kita mau masuk ke ruangan dia, maka ucapkanlah salam. Kemudian kita masuk ruangan kita, kerja lagi, ya. Nanti kita berjumpa lagi di jam misalnya pas istirahat, ucapkan salam gak, Pak? Ucapkan salam. Ya. Ini di antara sunnah ketika kita berjumpa. Walaupun jedanya itu tidak begitu lama, ya. Jedanya harus menunggu besok lagi, ya. Salam jangan menunggu waktu yang panjang, karena ada dalam sebuah hadis musii'us shalah. Ini bapak-bapak pernah membahas tentang hadis orang yang sholatnya buruk. Jadi ketika Rasulullah SAW duduk di masjid, maka datang seseorang laki-laki, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia datang pada Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian Rasulullah menjawabnya, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sholatlah kamu, kembali lagi sholat 2 rakaat lagi.
kemudian dia datang, ya, setelah sholat 2 rakaat datang kepada Rasulullah, apa yang dilakukan? Dia mengucapkan salam lagi, ya. Kemudian Rasul mengatakan irji' fasholli fa innaka lam tusolli. Setelah sholat 2 rakaat dia kembali lagi, ya, kembali lagi, dan dia mengucapkan assalamualaikum. Kira-kira 2 rakaat yang tidak ada tumaninahnya, kira-kira cepatnya berapa menit, Pak? 2 rakaat tumaninahnya sangat error, sehingga sholatnya itu batal. 1 menit ada, Pak? Ya kira-kira segitulah ya kurang lebihnya. Datang kepada Rasulullah dan itu diawali dengan salam. Nah, kalau kita dari jam 7 ketemu temen, masuk kantor, kemudian di ruang sebelah, kita di ruang sebelah, istirahat kita jumpa di kantin, salam lagi, assalamualaikum, ya. Kemudian yang pertama tadi diiringi dengan senyum, ya. Kalau orang nengan apa ya? Kalau jumpa plengos-plengosan, nggak ucapin salam. Salam pun juga paling kalau misalnya mentok-mentoknya salam ya, assalamualaikum. Melengos kanan, yang satu melengos kiri. Perjumpaannya orang yang neng-nengan, apa Pak? Neng-nengan. Saling jutaan. Intinya neng-nengan paham ya Pak? Iya, neng-nengan. Bagaimana kalau berjumpa dengan wanita? Boleh nggak Pak kita salam? Boleh, asalkan tidak ada fitnah di antara mereka berdua. Biasanya kan anak-anak muda, salamnya itu salam menggoda, ya. Salamnya salam menggoda. Kalau anak-anak dulu, orang kampung dulu nggak ada salam, pakainya sweet. Nah sekarang misalnya sudah ngaji, pakainya salam menggoda. Assalamualaikum Ufti, nggak boleh. Ya. Rasulullah juga dulu pernah salam sama perempuan. Dari Asma binti Yazid disebutkan marra alaina an-nabiyyu fi niswatin fasallama alaina rawahu Abu Dawud. Ya. Rasulullah SAW pernah melewati kami dan kami ini berada di dalam rombongan. Itu ada kumpulan para wanita. Fasallama alaina, kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada kami. Dan kami pun juga menjawabnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana salam kepada orang-orang kafir? Dan di sana itu ada 1 orang Muslim. Misalnya ada 20 orang yang lagi duduk-duduk. Di sana itu ada teman kita Muslim. Boleh nggak kita salam Pak? Assalamualaikum. Kita jalan gitu ya. Al-qalilu 'alal katsir, karena dianjurkan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, sekarang itu al-mashi 'alal qa'id, orang yang jalan ngasih salam kepada yang duduk. Teman kita duduk bermasjid dengan orang-orang non-muslim. Ya, kemudian kita jalan. Boleh nggak kita mengucapkan salam? Boleh. Ya. Karena Nabi SAW pernah melewati sebuah majelis yang di dalamnya itu ada orang muslim dan ada orang kafir. Fasallama alaihi Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan jawazus salam 'alal muslimin idza kana ma'ahum kufar wa yanwi hina idzin bisalami 'alal al-muslimin. Boleh mengucapkan salam kepada orang muslim yang mana mereka ini berkumpul sama orang-orang kafir, tapi niatnya adalah mengucapkan salam kepada orang muslim itu tadi. Ya. Ini yang beliau sampaikan. Wa yanwi hina idzin bisalami 'alal muslimin, dan dia niat pada saat itu mengucapkan salam kepada orang-orang muslim. Ya. Karena dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salam kepada orang kafir hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian masih ada 3 menit. Ya. Agar perjumpaan kita mendatangkan keberkahan
mendatangkan kecintaan di antara kita semuanya, yaitu disunahkan untuk berjabat tangan. Disunahkan untuk berjabat tangan. Wa kanat al-musafahatu fi ashabin nabi. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Qatadah berkata, apakah para sahabat ini berjumpa dengan bersalaman? Ya. Apakah mereka itu tradisinya bersalaman? Kemudian Rasul mengatakan, na'am, iya. Bersalaman maksudnya ini berjabat tangan. Berjabat tangan. Kalau kita kan salaman itu maksudnya berjabat tangan. Karena apa, Pak? Orang ini berjabat tangan ketika selesai salam. Jadi salah tempat. Aslinya apa, Pak? Ketika berjumpa salaman, ya, berjabat tangan. Bukan ketika pas salam kemudian berjabat tangan. Ya, ini salah kaprahnya kita gini. Ketika selesai salam kanan kiri, setelah itu salaman kanan kiri belakang dan juga depan. Selesai sholat. Padahal setelah sholat itu ada runtutan ibadah yang lain, ya. Ada runtutan ibadah yang lain. Selesai salam, istighfar salasa. Rasulullah mengucapkan astagfirullah, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang punya nama as-salam. Bukan disuruh untuk salaman, ya. Berzikir Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan dan darimu keselamatan, ya. Adapun salaman setelah sholat, maka kalau mau bersalaman, maka ketika mau berpisah, selesai zikir, kemudian keluar, berjumpa, salaman, ya. Kalau mau bersalaman, ya. Jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwali, fihi masyru'iyyatul musafahah. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya berjabat tangan, ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, di antara kebiasaan mereka, idza talaqau tasafahu, ketika mereka berjumpa maka mereka saling berjabat tangan. Wa idza qadimu min safarin ta'anaku, apabila mereka itu datang, ada temannya, saudaranya yang baru datang dari safar, mereka saling rangkulan, ya, saling rangkulan. Ini yang di antara kebiasaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ya. Salaman satu dengan yang lainnya itu sama, ya. Saya sampaikan lagi, salaman dengan Pak A dengan Pak B itu sama, ya. Terkadang ada orang salaman yang seakan-akan dia ini harus dilebihkan salamannya, ya. Kalau Pak A salaman cium tangan sudah. Kalau Pak B salaman cium tangan, balik kanan balik kiri terus. Nah ini, ya. Nah. Jemaah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwa salaman di antara laki-laki dan perempuan hukumnya adalah haram. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah salaman dengan wanita. Bahkan di dalam bai'at. Bai'at ini perkara yang sangat penting. Tidak menggunakan jabat tangan laki-laki dengan perempuan. Rasulullah dengan para sahabiyah. Dan bagaimana kalau ada santriwati yang tidak ada apa-apa salaman dengan kiainya? Wah, kiainya kan sudah banyak ilmunya, kiainya sudah alim, nggak apa-apa salaman. Loh, beda kan? Rasulullah dengan para kiai itu bandingannya seperti apa? Rasulullah tidak bersalaman dengan para wanita sahabiyah. Bagaimana dengan sekarang? Santriwati yang masih muda-mudi, Masya Allah, salaman dengan kiainya yang masih muda juga. Ya, saran saya kalau melihat ada sebuah pondok atau sebuah sekolah yang kiainya atau gurunya melakukan salam-salaman, laki-laki atau guru dengan ustadzah dengan ustadznya, atau guru dengan santri-santriwati yang sudah balighah, maka di pending niatnya untuk menyekolahkan di sana.
ya, cari tempat yang lain. Ya. Karena ini diantara hal-hal yang diremehkan dan ini perkara yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah membaiat para sahabat yang tidak menggunakan salaman. Nah sekarang guru cuma pulang sekolah atau pulang dari rumah salaman dengan ustazahnya, ya, atau santriwati dengan ustaznya atau dengan kiainya. Ya. Jamaah yang mencintai karena Allah SWT, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nasihat saya dengan apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza asbaha ihdana yadahu biduni thibin min musafahati ikhwanihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia di pagi hari dia ini, atau di antara kebiasaan Anas bin Malik, dia ini ngasih minyak wangi di tangannya, Pak. Ngasih wangian di tangannya, minyak wangi. Ya. Kemudian musafahati ikhwanihi. Tujuannya apa, Pak? Ngasih di tangan, Pak. Kalau kita meminyaki tubuh di mana, Pak? Sini. Bagian sini, ya. Anas bin Malik di tangannya. Gunanya apa? Saya mau bersalaman dengan orang sono tuh. Limsofati ikhwanihi, mau bersalaman dengan teman-temannya. Nah, saya mau bersalaman dengan Pak Ono. Dengan minyak, oleh kanan dan kiri tangannya. Ya. Ini diantara yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jamaah saudara-saudariku yang mencintai karena Allah SWT, mudah-mudahan materi yang singkat ini bermanfaat buat kita dan keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.